Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, kembali lagi dari kami, berita yang akan saya bawakan tentang tsunami di Jepang pada tahun 2011 terjadi di daerah Tohoku. Mulai saja kita saksikan terus berita berikut ini. Tsunami di Jepang terjadi akibat gempa bumi bawah laut karena letaknya di cincin api Pasifik. Tsunami Jepang juga terjadi akibat gunung api bawah laut dan longsoran bawah laut, tetapi lebih jarang terjadi. Waktu tsunami terbesar di Jepang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 di daerah Tohoku, terutama di sepanjang pantai Pasifik. Pada gempa dan tsunami, Tohoku pada tahun 2011 memiliki ketinggian gelombang yang bervariasi dari 5 meter hingga 11 meter. Terjadi juga di berbagai tempat 40 meter hingga lebih, terutama di pesisir Tohoku. Dampak dari gempa dan tsunami pada tahun 2011 di Tohoku yaitu korban jiwa 2, kerusakan bangunan 3, kerusakan infrastruktur, keempat, bencana nuklir, dan kelima, dampak ekonomi. Geseran ini menyebabkan dasar laut terangkat secara tiba-tiba dan masif, sehingga mendorong volume air laut yang sangat besar ke segala arah, membentuk gelombang tsunami yang bergerak cepat menuju daratan. Faktor-faktor yang memicu atau memperparah tsunami yaitu lokasi geografis. Jepang terletak di Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yaitu pertemuan tempat lempeng tektonik utama yang sangat aktif sehingga rawan gempa besar. 2. Magnitudo gempa yang sangat besar. Kekuatan gempa MW 9,0 menghasilkan energi yang cukup untuk menggerakkan air laut dalam skala sangat luas. Kedalaman dan luas area sesar gempa terjadi relatif dangkal, sekitar 24 km. Dan area patahan yang terbentang sangat panjang, lebih dari 400 km, sehingga perpindahan air laut menjadi sangat besar. 4. Topografi pantai. Bentuk pantai di Jepang, Tohoku, yang cekung dan dangkal membuat gelombang tsunami semakin tinggi dan kuat saat mendekat ke darat. Dampak tsunami terhadap berbagai bidang adalah sebagai berikut. Lingkungan. Tsunami menyebabkan kerusakan alam seperti hancurnya ekosistem pantai, rusaknya hutan mangrove, terjadinya abrasi dan ekosistem pantai, perubahan garis pantai. Air laut juga dapat mencari sumber air bersih serta merusak lahan pertanian karena kadar garam yang tinggi. Alam sudah capek, lalu manusia menambah drama. 2. Masyarakat, banyak korban jiwa, luka-luka, kehilangan tempat tinggal, dan angka pengungsian besar-besaran. Selain itu, korban yang selamat sering mengalami trauma, psikologis, dan rasa takut berkepanjangan akibat bencana tersebut. 3. Ekonomi. Tsunami merusak rumah, jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan, perikanan, dan pariwisata juga terganggu sehingga menimbulkan kerugian materi yang sangat besar. Pembangunan bangunan publik tahan tsunami, bangunan penting seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat evakuasi dibuat lebih kuat dan berada di lokasi yang lebih tinggi agar aman saat tsunami terjadi. Jalur evakuasi juga harus jelas dan mudah diakses. Tanaman mangrove di wilayah pesisir hutan mangrove membantu mengurangi kekuatan gelombang tsunami sebelum mencapai daratan. Selain itu, mangrove juga menjaga ekosistem pantai tetap stabil. Pohon kadang lebih bertanggung jawab daripada manusia. Mudah sekali. Tidak sosialisasi kepada masyarakat perlu diberi pengetahuan tentang tanda-tanda tsunami, cara evakuasi, dan tindakan darurat saat terjadi. Latihan evakuasi secara rutin sangat penting agar tidak panik saat bencana datang. Penataan wilayah pesisir, pembangunan rumah, dan fasilitas umum sebaiknya tidak terlalu dekat dengan garis pantai, terutama di daerah rawan tsunami, agar risiko kerusakan dan jiwa bisa dikurangi. Kekuatan alam tak terduga, alam bisa melampaui perkiraan dan catatan sejarah. Gelombang tsunami 2011 jauh lebih tinggi daripada tembok penahan gelombang yang dibangun, sehingga kita tidak boleh merasa terlalu aman hanya dengan
mengandalkan bangunan fisik semata. Evakuasi segera adalah kunci. Orang-orang yang selamat adalah mereka yang langsung mengurangi begitu merasakan gempa kuat tanpa menunggu peringatan resmi. Pentingnya persiapan motivasi perlindungan harus mencakup teknologi peringatan dini, bangunan tembok laut, tempat evakuasi, dan paling penting adalah kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Disiplin dan edukasi seperti contoh keajaiban Kamichi, anak-anak dan warga yang terlatih dan tahu cara bertindak memiliki peluang selamat yang jauh lebih besar. Demikian berita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.